monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa a'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu al-ayat surah Al-Azim. Kepada yang saya hormati Bapak Pengawas TKSD, Korwinsa Ketanggungan, Bapak Kepala Sekolah, dan peserta seminar sosialisasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 Kecamatan Kendangga Kabupaten Brebes. Alhamdulillah, dalam suasana yang sejuk ini kita dapat berkumpul di sini tentu karena ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat dan semangat adalah kita haturkan kepada beliau Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang pertama adalah pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjut nanti sambutan-sambutan, dan acara inti adalah sosialisasi atau pemaparan dari beberapa narasumber calon guru penggerak. Dilanjut nanti adalah sesi tanya jawab atau refleksi tentang aksi nyata budaya positif, dan terakhir doa sekaligus nanti doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya amin, amin ya rabbal alamin. Di barakat surat Al-Fatihah, mudah-mudahan acara dari awal hingga selesai mendapatkan keberkahan dan diberikan kelancaran. Amin, amin ya rabbal alamin. Indonesia.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tadi dimohon untuk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan pertama akan dibawakan oleh beliau Ibu Aminah FPD sekaligus untuk membuka acara sosialisasi budaya positif calon guru penggerak. Kepada beliau Ibu Aminah FPD, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati rekan kita yang terhormat pengawas TKSD Bapak Wakil FPD, yang saya hormati Kepala SD, mungkin ini hanya perwakilan satu yang terhormat Bapak Haji Selamat Pagi SPD, yang saya hormati Bu Indah juga selaku Sohibul di sini ya, Bu Ino, saya mohon maaf. Yang saya hormati juga Kepala SD Gudang 4 Ibu Justanti, serta yang saya banggakan, saya cintai adalah para peserta seminar sosialisasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi atas limpahan rahmat hidayah inayahnya, alhamdulillah budak-budak semua dan bapak-bapak semua bisa hadir mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Mudah-mudahan dari awal hingga akhir nanti kita senantiasa selalu diberikan kesehatan, keselamatan serta keberkahan. Mudah-mudahan acara ini yang diharapkan adalah selesai lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir kesempatan hari ini bisa mengikuti jejak-jejak beliau. Mungkin nanti barangkali di angkatan 8 atau angkatan 9 monggo untuk bisa ikut. Semangat Bapak Ibu. Semangat. Masih semangat kan, masih pagi walaupun suasana ini redup, tidak mengurangi Bapak Ibu untuk mengikuti seminar ini. Sebetulnya banyak sekali Bapak Ibu kaitannya, yaitu kita mengawali di pagi hari. Bapak Ibu bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif, misalnya dengan kita pada pagi hari berbaris, ya. Bapak Ibunya pagi-pagi nunggu di pintu gerbang masuk, murid-muridnya pada bersalaman, yaitu ucapan salam. Ini budaya-budaya seperti itu. Barangkali dilanjutkan lagi atau dengan kegiatan kebiasaan lagi, yaitu dengan misalnya pembacaan ayat-ayat suci yang pendek-pendek saja. Monggo Bapak Ibu mau ada kesempatan ini, nanti mungkin ada sesi tanya jawab sekaligus, biar ini Bapak Ibu semua yang bisa mengambil manfaatnya apa itu dari hasil budaya positif tersebut. Sebetulnya masih banyak Bapak Ibu contoh-contoh budaya positif, terutama kita sendiri Bapak Ibu selaku guru sebagai pendidik, ya, kita juga menjadi teladan khususnya buat anak-anak kita. Berangkatnya panjenengan lebih awal. Ini adalah contoh-contoh yang budaya positif.
Maksudnya apa? Biar anak itu bu guru itu datangnya pagi ini. Jangan murid sudah datang, sudah bel, pandangan baru datang. Nah ini adalah sikap-sikap yang positif ini yang nantinya akan bisa menunjukkan budaya positif. Pada kesempatan pagi hari ini, kegiatan seminar sosialisasi budaya positif ini saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pelaksanaan hari ini sosialisasi berjalan lancar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan kepada beliau Bapak Wantoro TB. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa ba'du. Yang saya hormati rekan saya Bu Aminah SPDB. Yang saya hormati Kepala SD Ketanggungan 6 Bu Indah Citraningsih SPD. Yang saya hormati Bapak Haji Selamat Bakti SPD selaku Kepala SD Gebang nomor 2. Yang saya hormati juga Ibu Justanti. Yang ini membaca itu bahasa Inggris Bu. Justanti dibacanya Gus. Ibu Justanti selaku Kepala SD Pukul Tengah 4 sekaligus sebagai CGP calon guru penggerak angkatan ke-7 itu. Ke-7 serta Bapak Ibu Dewan Guru dari Kafilah bidang usilanya Bu Justanti ini. Kafilah SD Ketanggungan. Oh ya, SD Pukul Tengah 4. Kemudian Ketanggungan 6 dan dari SD Gebang Bungu 2. Alhamdulillah hari ini bisa hadir untuk bersama-sama mengikuti seminar budaya positif. Atau ini adalah salah satu bagian dari aksi nyata tentang sosialisasi budaya positif. Budaya positif ada 6 macam ya Bu. Ya, ada 6 macam itu nanti akan diuraikan oleh pemakalah itu nanti. Saya hanya sekedar mengantarkan. Kemudian pelaksanaan budaya positif itu dalam rangka untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan akhir di kegiatan pembelajaran itu, tujuan akhir bahkan di tujuan pendidikan nasional, tujuan akhirnya adalah untuk mencapai karakter siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang ada 6 karakter itu: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berharap mulia, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, gotong royong, dan berpikiran kritis, bernalar kritis ya. Jadi tujuan akhirnya itu bukan guru yang yang berkualitas, guru yang pinter, guru yang cerdas. Itu pemerintah melaksanakan program guru penggerak. Tujuan akhirnya adalah siswa yang punya karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk itu saya ucapkan selamat kepada Ibu Indah Citraningsih SPD, Bu Justanti SPD, dan Bu Roisa. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar dan akan lulus sebagai guru penggerak nanti angkatan 7, sehingga bisa mencerdaskan anak didik kita, termasuk juga untuk menambah atau meningkatkan karir ibu ke depannya. Karena karir sebagai karir dunia pendidikan itu harus dari guru penggerak itu agar bisa karirnya semakin meningkat. Baik itu sebagai kepala sekolah, sebagai pengawas, kemudian mungkin sebagai kepala dinas ke depannya, karena kita tidak tahu ke depan. Siapa tahu Bu Carida ke depan diganti oleh Bu Justanti atau Bu Indah Citraningsih
atau guru Aisyah ke depan, kita tidak tahu ya, atau mungkin dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini yang tujuan yang lain adalah bisa menginspirasi Bapak Ibu semuanya agar mengikuti jejak untuk mengikuti atau mendaftar sebagai guru penggerak. Masih terbuka, baik yang sudah ASN maupun yang masih Wiyata Bakti. Jadi guru penggerak itu tidak untuk guru ASN saja, tapi yang masih Wiyata Bakti asal usianya itu belum 50 tahun. Kemudian sudah S1 belum 50 tahun. Kedepannya insya Allah akan sangat berguna pada kita semua. Jadi moto guru penggerak itu mulai dari bergerak, dan menggerakkan. Ya, itu di guru penggerak. Di Bapak Ibu juga begitu. Untuk menjadi guru penggerak itu kan harus tergerak dulu. Hatinya tergerak, saya betul-betul tergerak untuk ikut daftar atau ikut sebagai guru penggerak. Setelah itu menggerakkan teman-teman kita agar bisa mengamalkan atau mengimplementasikan pengetahuan-pengetahuan yang kita peroleh selama pendidikan calon guru penggerak kepada siswa, sehingga akan tercapai siswa yang berkarakter, berpengetahuan luas dan terampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Wandoro. Selanjutnya sambutan beliau dari Kepala Sekolah SDN Kubang beliau Bapak Haji Selamat Barki Dr. Dr. Sena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak calon haji Wandoro SPDN. Amin, amin, amin. Ibu Aminah SPD MPD. Setelah Pak Wantoro nanti Bu Aminah juga tersebutkan calon haji. Amin. CGP calon guru penggerak. Yang pertama saya sebut dulu tuan rumah, karena tidak akan terselenggara manakala Bu Indah tidak menggerakkan. Bu Indah Citraningsih, panggilan akrabnya Bunda Incit. Bunda Citra. Akrab saya saja, saya tidak pernah ada. Kemudian Ibu Justanti yang saya kenal sekali karena pernah bersama dalam satu atap 7 tahun sampai 8 tahun. Dan Ibu Roisah, saat ini beliau ada di naungan kami, keluarga besar SD Negeri Kupang 2. Bapak Ibu, para sami'in yang juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan sambutan saya, yang insya Allah singkat, saya sampaikan terima kasih kepada Mas Zainal. Saya melihat ada bergerak dan menggerakkan. Kalau kurang tak satunya yang menggerakkan, kalimat aktif ke sana. Yang pertama disebutkan saya tadi, Pak Wantoro MPD, Bu Aminah MPD, saya belum MPD. Ada SD6 gurunya Mbak Indah mungkin tidak tahu, Pak Syafi'i juga MPD, tapi tidak ada yang tahu. Mantunya Pak Darjo. Di sini berarti tidak ada Mas Fi ya, ada di kelas. Bapak Ibu yang saya hormati, terlebih dahulu saya sampaikan selamat kepada ketiga sahabat kita, keluarga kita, saudara kita yang sudah masuk pada jajaran CGP, calon guru penggerak. Tanpa terasa saya pun tanpa mendaftar sudah masuk dalam CGP, calon guru pensiun. Selamat atas kepercayaan pemerintah kepada
bertiga untuk menjadi motor penggerak, untuk menjadi pionir bagi teman-temannya, yang pada akhirnya siswa-siswa yang menjadi objek untuk menuju pada pelajar Pancasila, yang sebenarnya itu sudah diawali di madrasah. Ustadz-ustadz kita itu sudah mengamalkan bagaimana pelajar Pancasila. Indonesia sebenarnya telat dibanding dengan para ustadz. Di cek itu apa namanya? Zoom ya itu ya. Jimmy, sepanjang ini saya ngalami 2 atau 3 kali. Saya sampaikan kepada teman-teman, terutama Bu Isa, Bu Tanti, mengapa harus seperti ini? Padahal guru penggerak justru harus menjadi pionir, bahwa waktu-waktu yang terbuang bersama siswa tanamkan dalam diri guru penggerak untuk segera mencari waktu pengganti, sehingga tidak ada istilah murid atau siswa dirugikan dalam hak belajarnya. Bergerak dan menggerakkan. Ini saya gabungkan dengan tugas saya dari PGRI juga, walaupun tidak ada hubungannya, tapi insya Allah mudah-mudahan terhubung ya, dihubung-hubungkan aja. Tergerak, adanya program-program apapun dari pemerintah maupun siapapun yang berprogram baik, tergerak hatinya untuk mengikutinya. Kemudian bergerak dia sendiri untuk masuk dalam gerakan itu. Setelah masuk, merasakan diri, itba binafsik, awali dari diri sendiri dalam sebuah kebaikan. Kemudian menggerakkan teman-teman se-SD-nya, teman-teman selingkupnya untuk masuk pada pergerakan yang kebaikan itu. Warna biru adalah warna biru langit, di mana cita-cita kita gantungkan di langit, agar manusia-manusia kecil merupakan titipan pemerintah, titipan bangsa, dapat kita didik untuk bisa bercita-cita setinggi langit, meraih cita-citanya, kita antarkan mereka. Begitu pula dari biru langit itulah lahir sebuah rumah kecil yang namanya Rumah Yatim PGRI Biru Langit. Guru penggerak tergerak akan nama itu, kemudian bergerak dirinya untuk masuk dalam donatur, menggerakkan teman-temannya dalam satu SD untuk bisa masuk dalam donatur. Itulah termasuk juga dalam pendidikan guru penggerak. Saya yakin itu masuk. Sebab guru penggerak bukan hanya di pendidikan saja, tapi di luar pendidikan yang merupakan kebaikan apapun, kita ikut di dalamnya. Oleh karena itu, saya mohon kepada teman-teman guru penggerak, di mana ada kebaikan, kita masuk tergerak, kemudian menjadi penggerak, dan kita menggerakkan semua potensi yang ada di lingkungan kita, bukan hanya di sekolah, mungkin di lingkungannya. Gerakan-gerakan di lingkungan ini masih ayam nih, biasanya luar biasa dalam pergerakan di luar pendidikan ya. Dia menjadi tim SAR, menjadi anggota kemanusiaan ya, itu walaupun dia sendiri kadang-kadang lupa perjalanannya. Sambutan saya hanya itu saja, sekedar mengingatkan kepada kita, mari kita betul-betul baik jadi guru penggerak maupun tidak menjadi guru penggerak atau belum menjadi guru penggerak, tetaplah pada sebuah keputusan kita menjadi orang yang bertanggung jawab atas siswa-siswa kita. Semua diawali dengan kesusahan, kepayahan, insya Allah nanti masuk pada satu kebahagiaan. Tidak ada kehidupan yang tanpa lelah, tidak ada perjuangan yang tanpa lelah. Tetaplah istiqomah sehingga bismillah berubah menjadi hamdalah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan sosialisasi budaya positif. Di sini ada 3 narasumber. Yang pertama ada Ibu Mina Citra Ningsih SPDSD, yang kedua ada Ibu Justanti SPDSD, dan yang ketiga ada Ibu Roisa SPD. Waktu dan tempat kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat nih Bapak Ibu ya? Masih ya, masih semangat karena masih ada berarti 4 poin lagi yang akan kita sampaikan. Ya. Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bu Aminah SPD MPD selaku pengawas Debin 2 Korwil Camsat Pendik Kecamatan Ketanggungan. Yang kami hormati Pak Wantoro MPD pengawas TKSD Korwil Camsat Pendik Kecamatan Ketanggungan. Yang kami hormati Pak Kiai Haji Slamet Barki serta Bapak Ibu guru hebat. Oke, sekali lagi serta Bapak Ibu guru hebat yang berkenan hadir pada siang hari ini untuk mengikuti seminar sosialisasi penerapan budaya positif sebagai wujud dari aksi nyata modul 1.4 kami sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Di mana suri teladan yang beliau berikan mudah-mudahan bisa kita ikuti, bisa selalu kita teladani sehingga kita diakui sebagai umatnya kelak di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk materi supaya masih konsentrasi atau belum, boleh main aspirin dulu ya Bapak Ibu ya. Oke. Kata kuncinya adalah jawablah pertanyaan saya dengan benar. Oke. Kalau tadi Bu Susanti sudah nyanyi, sudah tepuk-tepuk, ini saya sedikit memberikan butuh berpikir ya. Jawablah pertanyaan saya dengan benar. Siap Bapak Ibu? Ya. Siap ya? Langit warnanya Biru. biru. Daun warnanya Hijau. hijau. Kambing makannya Rumput. rumput. Sapi minumnya Air. konsentrasi hebat tepuk tangan ya, masih konsentrasi karena sapi minumnya air. Sapi minumnya susu Pak. Air. Ya, sapi minumnya air, susunya kita yang minum. Bapak Ibu guru hebat yang kami hormati, izinkan saya pada pagi hari ini untuk bisa melaksanakan seminar sosialisasi penerapan budaya positif dengan tujuan yaitu menumbuhkan budaya positif dalam diri setiap warga sekolah sehingga budaya positif akan nampak dalam sikap dan perilaku warga sekolah, khususnya di sekolah binaan saya yaitu di SD Negeri Ketanggungan 6. Latar belakang dilakukannya kegiatan ini yaitu yang pertama, dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Sekolah dijadikan sebagai wadah untuk tumbuh kembangnya benih-benih kebudayaan. Bagaimana upaya dan tindakan sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan ini sangat perlu diperhatikan oleh seluruh stakeholder yang ada di dalam sekolah tersebut. Yang kedua, yaitu selaras dengan tujuan pendidikan nasional bahwa pendidikan bertujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana di dalamnya mengandung banyak-banyak nilai kebaikan. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, anak-anak yang mampu bekerja sama dan bergotong royong, anak-anak yang kreatif, anak-anak yang bernalar kritis, serta anak-anak yang mandiri. Selanjutnya, apa sih budaya positif itu sendiri? Bapak Ibu ada yang sudah mengetahuinya? Belum.
tepat ya tadi yang disampaikan Bu Aminah, Bu Antoro, dan Bu Justanti bahwa sudah sekilas menyebutkan pengertian budaya positif. Jadi budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif, yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter peserta didik. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas pada khususnya dan sekolah secara keseluruhan. Penanaman budaya positif ini bisa kita mulai melalui penanaman disiplin positif itu sendiri. Oke, kalau tadi sudah disampaikan Bu Justanti bahwa seringkali ketika kita mendengar kata disiplin, yang terlintas dalam benak kita adalah hukuman. Apalagi Bapak Ibu, aturan, sesuatu yang memberatkan, gitu. Ya. Menurut Ki Hajat Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah adanya disiplin. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Karena dengan disiplin diri itu akan dapat menumbuhkan motivasi internal, motivasi dari dalam diri anak dan diri kita sendiri. Kemudian menurut Dian Gosen bahwa disiplin artinya belajar. Disiplin adalah mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebaikan yang berlaku umum, yang mereka yakini kebenarannya. Itu menurut Dian Gosen bahwa disiplin adalah belajar. Jadi bisa kita simpulkan bahwa disiplin itu merupakan kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu yang mulia. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, self-disiplin. Disiplin yang tumbuh dari dalam diri setiap anak, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi yang intrinsik atau motivasi dari dalam dirinya sendiri, bukan motivasi intrinsik yang tadi sudah disebutkan Bu Justanti, misalkan untuk mendapatkan hukuman atau menghindari rasa tidak nyaman atau untuk mendapatkan imbalan. Imbalan seringkali kita lakukan misalkan ketika anak hebat kita kasih bintang, kita kasih pujian. Nah, itu sifatnya sementara Bapak Ibu. Tapi kalau dia bisa menumbuhkan rasa disiplin dalam dirinya dan dia yakin akan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam sikapnya tersebut, itu akan lebih melekat kuat. Ini ada beberapa contoh yang sudah kami lakukan di sekolah kami, yaitu 5S: senyum, sapa, salam, sopan, santun. Jadi sebelum anak-anak berangkat, kami Bapak Ibu guru di depan menyambut putra-putri hebat kita dengan harapan apa Bapak Ibu? Ada banyak nilai kebajikan yang dipelajari dalam sikap 5S ini. Yang pertama jelas rasa hormat dan sopan santun kita terhadap orang tua. Kemudian yang lebih penting adalah ketika Bapak Ibu guru menyambut di depan sekolah, kita sambut dengan senyum. Harapannya anak-anak yang datang ke sekolah mungkin di rumahnya ada rasa tidak nyaman, mungkin karena bangunnya kesiangan, dimarahi mamanya, atau ada banyak hal yang tidak nyaman. Setelah kita sambut di sekolah dengan senyum, mood mereka akan kembali baik, sehingga mereka siap untuk belajar, untuk mengikuti pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Kemudian kami lanjutkan dengan kegiatan tadarus, zikir, dan doa bersama. Anak-anak semua baris di lapangan depan untuk berdoa bersama. Tadarus dulu, 2-3 surat-surat pendek, kemudian dilakukan dengan zikir dan dilanjutkan dengan doa bersama. Selanjutnya untuk menumbuhkan rasa cinta. Saya yakin di sekolah Bapak Ibu juga jauh lebih hebat, jauh lebih banyak budaya positif yang sudah diterapkan. Termasuk pada hari Jumat bersih setelah sunat
Oke, setelah senam dilanjutkan dengan kegiatan Jumat bersih. Karena bagaimanapun sekolah itu rumah kedua kita, jadi harus buat nyaman, harus membuat kita warga sekolahnya nyaman. Salah satunya dengan menjaga kebersihan sekolah. Kemudian anak-anak melanjutkan proses pembelajaran di kelasnya masing-masing. Nah, pembelajarannya ini juga harus kita rubah. Kalau yang dulu seringkali menggunakan metode ceramah, jadi anak hanya sebagai objek, hanya sebagai pendengar. Sekarang kita harus rubah Bapak Ibu, kita rubah menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Bisa dilakukan dengan cara dibuat lagu misalkan, kemarin di kelas 6 karena saya sebelum di sini mengajar kelas 6. Ini bisa kita buat lagu, termasuk rumus-rumus matematika yang sulit pun akhirnya bisa lebih mudah dipahami oleh anak-anak. Misalkan keliling lingkaran, di kelas 6 kan ada materinya keliling lingkaran. Dan ini merupakan materi yang cukup sulit untuk anak-anak. Mana yang PR, mana yang 2 PD, ini kita bisa buat lagu. Keliling-keliling lingkaran, 2 PR atau PD. Karena saya tidak bisa membuat lagu, jadi lagunya saya nurun Bapak Ibu. Jadi lagu yang sudah ada, jadi lagu yang sudah ada, liriknya kita ganti. Dengan tujuan apa? Supaya anak belajar lebih menyenangkan. Kalau anak-anak senang, anak-anak cinta, itu nanti materi yang diberikan akan lebih mudah untuk dipahami dan diterima. Bahkan saat ulangan saya pesan sama anak-anak, hari kalian tembang begenes, nyanyi dulu. Untuk lebih mudah mengingatkan anak. Kemudian anak-anak ternyata hebat Pak. Mungkin tidak sesuai ekspektasi kita. Kita melihat anak-anak kecil, kamu anak kecil belum tahu apa. Kadang sering kita sebagai orang dewasa begitu ternyata ada ribuan pemikiran di dalam otak anak-anak kita. Dan kalau kita fasilitasi, kita beri sarana, anak-anak akan bisa lebih hebat. Contohnya pembelajaran yang berbasis proyek. Anak-anak diminta untuk mencari informasi sebanyak mungkin, bisa dari buku, bisa dari internet, karena jelas anak-anak kita ini tumbuh besar di abad 21, teknologinya sudah hebat. Kita manfaatkan keterampilan anak-anak hebat itu. Pembelajaran berbasis proyek. Kemudian nanti di sekolah baru kita konfirmasi. Anak-anak belajar untuk presentasi dan ternyata bisa Bapak Ibu. Ini pembelajaran yang menyenangkan, itu juga merupakan salah satu wujud dari budaya positif itu sendiri. Dan dalam tadi kegiatan-kegiatan yang beraneka ragam ini mengandung banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian rasa hormat dan santun, rasa menghargai dan empati, tanggung jawab, komitmen, kerjasama, kreatif dan inovatif sesuai dengan tujuan profil belajar Pancasila itu sendiri. Nah, berikutnya kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu bisa amati gambar. Ini gambar apa Bapak Ibu Yang ini orang pakai helm. Kenapa sih kok orang pakai helm saat berkendara? Keselamatan. Supaya apa Mas? Menjaga keselamatan. Oh, supaya selamat dari Polisi. Oh, dari polisi. Supaya selamat, kita pakai helm itu supaya selamat, baik dari polisi maupun dari kecelakaan. Kemudian, kenapa orang-orang pada saat pandemi COVID kok pakai masker? Supaya apa Pak Sani? Dianjurkan pemerintah. Oh, soalnya dianjurkan pemerintah. Ada lagi? Tapi kok kita mau dianjurkan pemerintah? Biar sehat, biar selamat. Kita yakin Kita yakin ketika kita mengenakan helm atau mengenakan masker, kita yakin akan selamat. Nah, keselamatan, kesehatan, itulah yang disebut keyakinan. Jadi keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan yang berlaku universal. Artinya di semua tempat berlaku.
dan disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama atau latar belakang yang lain. Nah, keyakinan ini akan memotivasi seseorang dari dalam. Dengan yakin, ya, kita yakin nih kalau pakai helm selamat. Kita juga yakin kalau pakai masker kita juga akan tetap sehat. Demikian misalkan kita yakin kalau ada cicak jatuh di kepala kita akan celaka misalkan, okay? Karena kita yakin maka itu akan terjadi, okay? Jadi keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya itu daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, keyakinan itu akan kita bawa ke kelas kita, Bapak Ibu. Dengan harapan apa? Murid-murid itu juga perlu mendengarkan, perlu memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Kalau dulu seringnya kan kita mendengar istilahnya peraturan, peraturan datang tepat waktu. Ini peraturan. Atau dilarang mencontek. Ini peraturan. Harus mengenakan seragam sekolah. Peraturan. Anak-anak tidak pernah diajak untuk terlibat bersama membentuk, menyusun peraturan itu. Anak-anak hanya diminta mengikuti aturan yang ada tanpa tahu nilai-nilai kebaikan apa yang ada di dalam peraturan tersebut. Kalau kita percayai betul akan membawa kebaikan. Nah, bagaimana caranya membentuk keyakinan kelas, Bapak Ibu? Keyakinan kelas ini bisa kita bentuk, bisa kita buat dengan yang pertama yaitu mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid sekolah atau murid-murid yang ada di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah tersebut. Jadi idenya semua dari anak-anak. Kamu ingin sekolahnya seperti apa? Kamu ingin proses pembelajaran di kelas kita itu seperti apa? Nah, ini selama ini belum tersentuh nih Bapak Ibu. Bapak Ibu guru pernah nanya ke murid-muridnya, kamu pengennya bu guru ngajarnya gimana sih, Nok? Biar kamu senang, biar kamu mudah paham. Pernah tanya tidak Bapak Ibu? Kemudian setelah tadi ditanya satu-satu boleh, atau nulis langsung di papan tulis boleh, atau mau pakai kertas tempel pun boleh, ya. Kemudian selanjutnya yaitu kita mencatat semua masukan-masukan yang datangnya dari murid. Nah, ini yang bedanya, yang ketiga nih Bapak Ibu. Ini beda antara peraturan dengan keyakinan kelas. Dimana kalau peraturan itu dibuat dengan kalimat positif maupun negatif. Kalimat negatif apa Bu? Misalkan dilarang mencontek. Itu contoh kalimat negatif. Tapi dalam keyakinan kelas, semua kalimat kita ubah menjadi kalimat positif. Jadi kita belajar untuk melihat hal-hal positif sekecil apapun dari diri orang lain, termasuk pada diri anak-anak. Jadi misalkan tadi dilarang mencontek, ini bisa kita ganti, kita ubah kalimatnya menjadi positif. Menjadi apa kayaknya Bapak Ibu? Apa Bu? Jujur. Nah iya. Ya, jadi dilarang mencontek, ini kita ganti menjadi bersikap jujur. Esensinya kan sama nih Bapak Ibu, esensinya sama, tapi bernilai lebih banyak hal-hal baiknya atau hal-hal positifnya. Setelah nanti diperbaiki, tadi kalimat-kalimat negatifnya sudah dihilangkan, kemudian kita tinjau ulang bersama, ya. Kalau semua sudah setuju, oke, maka bisa kita sahkan keyakinan kelas itu. Jadi keyakinan kelas itu berupa kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, setelah dibuat, disahkan, kita bisa buat poster atau kita buat mading,
kita tempelkan di kelas atau di sekolah yang mudah untuk kita lihat, dengan tujuan kita akan ingat atas kesepakatan kelas, atas keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ini contoh di kelas kami, proses pembentukan keyakinan kelas. Ini anak satu persatu maju untuk menuliskan. Jadi Bapak Ibu jelaskan dulu, kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berisi nilai-nilai kebajikan yang akan membawa hal-hal baik untuk diri kita. Jadi ada kesepakatan antara Bapak Ibu guru dengan anak-anak. Dengan sepakat, dengan dibuat bersama, mereka akan merasa saling memiliki dan saling mengingatkan satu sama lain ketika terjadi suatu pelanggaran. Kemudian dibuatlah keyakinan kelas. Tadi setelah dipahami, kemudian sudah disusun ulang, kalimat-kalimat negatifnya kita hilangkan, diganti menjadi kalimat positif, kemudian kita bisa buat, bisa kita tempel di kelas. Ini contohnya Bapak Ibu. Contohnya ini kemarin hasilnya, yaitu yang pertama, bahwa kelas 6 itu yakin dalam proses pembelajaran itu harus saling menghormati dan menghargai. Sehingga di sini nanti akan menghindari perbuatan misalkan ngejek temannya atau memanggil nama temannya dengan nama orang tua. Ini kan sering terjadi ya. Nah, ini dengan kesepakatan kelas kita akan bisa saling menghormati dan menghargai. Dan ini yang buat anak. Nah, ketika temannya melakukan pelanggaran tadi, teman yang lain yang mengingatkan. Nah, selanjutnya yaitu harus saling menyayangi sesama teman. Ini keyakinan kelas yang kedua. Jadi menghindari berantem di kelas. Karena kita yakin bahwa kalau kita saling menyayangi sesama teman, ini nanti menghindari tadi pertengkaran, perkelahian. Kemudian semangat mengikuti pelajaran, menjaga kebersihan kelas, serta tadi jujur. Ini contoh-contoh keyakinan kelas. Bapak Ibu nanti bisa buat keyakinan kelas bersama anak-anak didik hebat di sekolah Bapak Ibu. Siap ya? Oke, kata kuncinya adalah lakukan apa yang saya katakan. Dan jangan lakukan apa yang saya lakukan. Oke, sekali lagi, lakukan apa yang saya katakan dan jangan lakukan apa yang saya lakukan. Siap Bapak Ibu? Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, siap ya? Sekali lagi, kata kuncinya adalah lakukan apa yang saya katakan. Pegang rambut. Sumpah. Jadi orang bilang bukan. Pegang rambut. Iya, pegang rambut, rambutnya tidak ada pakai pencian. Ulangi. Pegang telinga. Oh iya, hebat. Masih konsentrasi ini bagus. Kenapa pegangnya kepala Pak? Tadi omongannya nurut jadi kata. Iya betul, nurutnya. Pegang tangan. Saya instruksinya pegang telinga. Telinganya mana ya? Iya, ini telinganya. Jangan lakukan yang saya lakukan, tapi lakukan apa yang saya katakan. Pak Agus kena jebakan Batman ya, agak ngantuk. Sekali lagi terakhir ya Bapak Ibu supaya lebih semangat. Ya, masih sama, lakukan apa yang saya katakan. Betul. Pegang pipi. Dua belah tangan begini. Oh iya. Supaya ingat ya, hebat, masih semangat semua, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi, hebat sekali ya. Nah, selanjutnya yaitu masuk ke materi berikutnya. Di sini ada sebuah kasus. Ini kasus ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang guru. Oke, saya bacakan nih Bapak Ibu. Ibu Akbar, guru wali kelas 2A, ini kelebihan ya, di salah satu sekolah dasar itu sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni.
Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan kalau Doni itu seringkali meminta bekal makan siang pada anak-anak dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Coba Bapak Ibu boleh yang mau mengungkapkan pendapatnya. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Jadi kasusnya itu di kelasnya Bu Ambar ada anak yang bernama Doni, itu seringkali merebut makanan temannya dengan paksa. Monggo boleh siapa saja yang dekat boleh. Bu, nggak apa-apa sejawab besar. Kan kita Kayaknya Bu. Oh diulangi lagi boleh. Ya ceritanya Bu Ambar ini Bu kelas 2. Ini dapat laporan dari anak-anak dari murid-murid kalau murid yang bernama Doni itu sering rebut bekal makan siang temannya dengan paksa. Ini kan sering sekali terjadi di lingkungan kerja kita ya. Apa yang di kampung? Iya, apa yang akan Bapak lakukan kalau di kelas beratnya ada yang seperti itu? Yang pertama-tama kami di apa namanya? Dinasihati dulu. Dinasihati dulu. Kenapa nggak maksudnya minta secara paksa? Oh, kenapa kau mintanya secara paksa, tidak minta baik-baik? Iya. Yang kedua kemungkinan Sarapan. kita asik. Oh, kita kasih banyak sekali Bu Ratna ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Ratna. Terima kasih atas jawaban jawabnya Bu Ratna. Ada lain? Ada lagi pendapat yang lain? Apa yang? Oke, Pak Tapi ngomong Pak. Iya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini para tutor guru penggerak yang sangat bagus karena masih muda-muda. Guru penggerak, guru hebat ya. Tadi apa yang disampaikan bahwa ada sebuah masalah tentang Doni, di mana Doni perilakunya sangat memaksakan pada temannya karena mungkin dalam kondisi lapar dan lapar tanpa lapar nggak mungkin. Ini adalah pelarian dari lapar ya. Doni itu lapar dan kebetulan ketika jam-jam siang itu mungkin dia sudah tidak punya bekal atau uang sehingga larinya ke situ. Dan ini harus menjadi perhatian. Menurut saya, Doni itu bukan berarti nakal tapi keterpaksaan karena penalarannya belum ada. Nah ini kan pendidikan. Nah, menurut saya, Doni ditanya dulu, Don, kenapa kamu harus meminta dengan cara seperti ini? Kan nama panggilnya Doni kan biasanya Don. Biasanya nama panggilnya kalau berlatih ini panggilan. Ya, karena dulu saya mempelajari nama panggilan ada sama saya. Nah ini ditanya dulu, Don, kenapa kamu selalu meminta dengan cara paksa? Apa sebabnya? Mesti ada sebabnya. Ditanya mungkin, Pak saya lapar. Kenapa cara seperti itu? Harusnya bilang mendingan dengan Pak Guru saya teman. Kan begitu. Apakah uangnya tidak ada atau uangnya habis? Mungkin jawabnya ibunya tidak memberi sanggup mungkin gitu. Jadi seperti itu caranya. Terima kasih luar biasa sekali Pak Kopi, jawabannya hebat sekali nih. Memang jelas jam terbang itu menunjukkan kualitas nih. Bapak Ibu yang muda seperti saya harus lebih banyak belajar kepada beliau-beliau yang senior. Luar biasa Bapak Ibu. Tepat sekali nih. Jadi jawabannya adalah kita tanya dulu, kita cari tahu dulu kenapa, alasannya apa kok Doni melakukan tindakan tersebut. Oke, jadi kita tanya dulu alasannya sebelum kita memberi label pada anak kamu nakal. Ya, jadi sebaiknya kita cari tahu dulu alasannya Doni melakukan tindakan tersebut. Supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Nah, inilah materi yang akan kita pelajari di
berikutnya ini Bapak Ibu ya. Jadi ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Kita juga percaya bahwa murid itu memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar diri mereka. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Demikian pula dengan murid. Jadi ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, sebenarnya mereka itu sedang berusaha untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhan mereka. Karena ada kebutuhan dasar dari diri murid yang tidak terpenuhi, sehingga anak-anak melakukan tindakan yang dianggap melanggar. Jadi setiap perbuatan itu pasti ada alasannya Bapak Ibu. Nah, kebutuhan dasarnya itu apa? Kebutuhan dasar manusia ini menurut Yeri Gosen itu ada 5, yaitu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan atas pengakuan atau penguasaan ya, yang ketiga kebutuhan atas penguasaan, yang keempat kebebasan, yaitu kebutuhan akan kebebasan, dan yang kelima yaitu kebutuhan akan kesenangan. Lah, Doni ini bisa menunjukkan kelima-limanya. Kalau jawaban yang diberikan Doni itu berbeda. Misalkan tadi betul sekali yang disebutkan Pak Topik. Mungkin karena Doni lapar, Doni tidak dibawakan bekal oleh orang tuanya, atau Doni tidak diberikan uang saku, sehingga Doni berusaha memenuhi kebutuhan rasa laparnya. Berarti alasan yang pertama ini Doni berusaha untuk mewujudkan kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya tadi makan, kesehatan, rumah, dan lain sebagainya. Ya, ini jadi kalau tadi Doni jawabnya seperti Pak Topik, karena lapar, karena tidak dibawakan bekal oleh mamahnya, maka perbuatan Doni sebenarnya usaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang pertama, yaitu untuk bertahan hidup. Walaupun caranya salah atau melanggar. Nah, kemudian yang kedua, ini akan berbeda ketika Doni menjawab karena ingin. Doni itu senang kalau Doni ngerebut makanan dari temannya, nanti temannya laporan sama bu guru, dengan harapan kalau sudah laporan ke bu gurunya nanti negur nih sama mamanya Doni. Setelah ditegur kan nanti mamanya jadi memberikan perhatian, betul sekali. Nah, ini tujuan Doni yang kedua. Jadi Doni berusaha memenuhi kebutuhan rasa kasih sayang dan diterima. Jika jawabannya Doni tadi, biar mamanya nanti bawain bekal aku bu guru. Ini alasan yang kedua. Jadi berusaha untuk memenuhi kebutuhan rasa kasih sayangnya. Dan yang ketiga yaitu kebutuhan atas penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya. Jadi kalau Doni melakukan tindakan tersebut tadi yang merebut makanannya, supaya teman-temannya takut sama dia. Nah, ini Doni ingin menunjukkan kalau dia berkuasa. Jadi teman-temannya pengen mengakui kalau dia itu hebat, kalau dia itu pemberani. Nah, berikutnya yaitu kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Ternyata setelah ditanya, Doni jawabnya, bosan bu guru, aku dibawain bekal kok sama mama dari rumah.
Tapi itu terus. Kalau punya teman, itu lebih macam-macam Bu Guru. Terlihat enak. Jadi aku pengen. Misalkan jawabannya mungkin begitu yang dikemukakan Doni. Nah ini Doni berusaha untuk mewujudkan kebutuhannya atas kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Jadi dia ingin punya banyak pilihan. Nah yang terakhir yaitu kebutuhan akan kesenangan. Kalau Doni jawabnya gimana Bapak Ibu kira-kira kalau memenuhi kesenangan? Senang aja Bu Guru. Kalau ada yang nangis tuh aku senang banget. Misalkan, ya, usil aja, iseng Bu Guru. Kadang ditanyakan ya, kenapa sih Mas? Iseng aja Bu Guru. Senang. Nah itu berusaha untuk mewujudkan kebutuhan yang kelima, yaitu kebutuhan rasa senang. Oke. Lah bagaimana sikap kita sebagai guru Bapak Ibu? Sebagai guru, kita bisa membangun hubungan yang lebih bisa membangun kepercayaan dan keintiman dengan anak-anak supaya kebutuhan kasih sayangnya itu bisa terpenuhi. Jadi kembali lagi bahwa setiap perbuatan itu muncul karena ada alasan. Alasannya yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, yaitu kebutuhan tadi, kebutuhan dasar atas pangan, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebebasan, serta pilihan. Jadi sebagai seorang guru kita belajar untuk bisa menganalisis kebutuhan-kebutuhan dasar apa yang anak-anak berusaha penuhi sehingga menunjukkan perilaku-perilaku yang terlihat menyimpang. Ini materi yang tentang kebutuhan dasar dan keyakinan kelas. Masih semangat ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah, 2 poin lagi insya Allah kita selesai. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, saya minta tepuk semangatnya ya. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih Bapak Ibu hebat. Kita lanjutkan yaitu bahwa seringkali di sekolah kita menemui permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh anak. Betul ya Bapak Ibu? Betul sekali. Jadi banyak perilaku anak yang terkadang membuat kita kadang merasa emosi atau perilaku anak yang tidak sesuai dengan peraturan atau keyakinan kelas yang kita buat. Nah, bagaimana sebaiknya seorang guru bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul? Ini bisa kita gunakan melalui 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Jadi sebagai seorang guru kita bisa menempatkan yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Bagaimana posisi kita sebagai seorang guru yang menempatkan diri sebagai yang pertama sebagai penghukum? Sebagai seorang penghukum ini kita bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasanya suaranya keras, dan orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid. Lebih dalam lagi bahwa posisi hukum ini biasanya sifatnya memaksa dengan berkata, patuhi perintah saya, kalau tidak awas, atau kamu selalu saja salah. Nah, posisi penghukum ini dirasa kurang sesuai Bapak Ibu bagi kita sebagai seorang guru dan bagi anak-anak, karena ini tentu akan menggoreskan luka dan ini bisa berlangsung selama hidup. Seperti sini cerita nih Bapak Ibu Waktu itu saya sudah SMA, karena saya terlambat di kantinnya itu rame, jadi saya dapat bagian gilirannya itu hampir di jam masuk.
Saya makan belum selesai sampai waktu bel berbunyi. Setelah selesai saya baru masuk kelas dan itu langsung ditutup sama bapak guru saya waktu itu tanpa ditanya kenapa, alasannya kenapa saya datang terlambat setelah jam istirahat. Dan itu sampai sekarang saya ingat Bapak Ibu, karena saya merasa diperlakukan tidak adil. SMP apa SMA? Itu SMA. SMA. Kalau trauma masih tidak, tapi memang terus teringat. Ya. Nah ini kalau kita menempatkan diri sebagai posisi sebagai penghukum, itu dampaknya luar biasa bagi anak-anak. Nah kemudian selanjutnya pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini lebih ringan, lebih mending dibanding pembuat sebagai penghukum. Di mana pembuat merasa bersalah ini guru biasanya suaranya lembut. Namun pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Nah, ini sering sekali kita gunakan nih Bapak Ibu. Misalkan kita mau masuk kelas kemudian anak-anak masih ramai, masih ribut. Iya. Itu kan biasanya kita hening tapi matanya agak Lotot lah. lotot sekali ya. Matanya agak lotot dengan tujuan anak-anak bisa tertib. Iya. Nah, setelah melihat bapak ibu gurunya lotot, ini kan anak-anak merasa bersalah atas perbuatan yang mereka lakukan. Selanjutnya yaitu posisi sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini saya gambarkan di sini mata karena guru terus memantau perilaku murid. Selanjutnya yaitu sebagai manajer. Nah, ini dikatakan posisi yang paling bagus karena di posisi manajer ini kita bisa sebelumnya menanyakan dulu alasan-alasan dari anak-anak melakukan kesalahan tersebut. Kemudian diikuti dengan akhirnya anak itu sadar atas perilaku yang dilakukannya. Kemudian yang terakhir yaitu solusi. Karena sudah sadar atas kesalahan yang dilakukan, kemudian anak ditanya kembali solusinya bagaimana atas kesalahan yang dilakukan. Nah, sebagai posisi manajer kita bisa menggunakan metode restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk bisa memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya anak-anak sudah sadar bahwa dia melakukan kesalahan, kemudian dia tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya untuk memperbaiki perilaku atau kesalahannya tersebut. Berikut ada video tentang kegiatan restitusi yang sudah saya lakukan. Bapak Ibu bisa amati. Sebentar ya, Ibu. Sesuai tidak dengan keyakinan jelas kita? Tidak ya, keyakinan jelas kita. Itu salah satu contoh video restitusi yang saya lakukan, Bapak Ibu. Jadi sebelum kita memberikan label pada anak atau memberikan sanksi pada anak, di alangkah lebih baiknya kita menempatkan diri sebagai manajer dengan metode restitusi. Karena dalam metode restitusi ini terdapat 3 tahap. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Artinya setelah anak melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar, kita stabilkan dulu emosinya. Setelah stabilkan, baru kita validasi tindakan. Artinya anak sudah sadar bahwa yang dilakukannya itu keliru.
bahwa yang dilakukannya itu tidak sesuai dengan keyakinan yang sudah kita sepakati. Jadi anak harus sadar dulu bahwa dirinya perilakunya tidak tepat atau tidak sesuai. Baru yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini berisi tentang apa yang bisa dia lakukan setelah kesalahan tersebut terjadi. Inilah yang disebut metode restitusi. Demikian Bapak Ibu, dari awal alhamdulillah kita bisa belajar banyak pada hari ini ya. Kita belajar tentang disiplin, nilai-nilai kebajikan, kemudian kita juga belajar tentang cara menyusun keyakinan kelas. Kita juga bisa belajar menumbuhkan budaya-budaya positif yang ada di kelas kita, di sekolah kita, dilanjutkan dengan motivasi dan 5 kebutuhan dasar, serta yang terakhir yaitu 5 posisi kontrol dan restitusi. Dari saya cukup, kurang lebih barangkali ada manfaat yang bisa diperoleh dari Bapak Ibu guru dari apa yang kami sampaikan, alhamdulillah. Tapi jika banyak kekeliruan yang kami lakukan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab dimulai. Yuk, yang mau bertanya nanti dapat. Jadinya agak ribet. Yang mau bertanya nanti dapat jawaban. Untuk barangkali apa yang kami sampaikan kurang jelas atau ada sesuatu yang ingin disampaikan, monggo dipersilakan. Oke Pak, Bapak monggo. Bapak Wantoro akan memberi tanggapan, monggo Pak. Terima kasih Bu. Apa yang telah disampaikan tentang sosialisasi budaya positif ini sungguh luar biasa. Materi yang sangat penting yang dalam kesehariannya perlu kita implementasikan, perlu kita praktekkan. Sebuah kolaborasi dari ibu-ibu ini 3 orang guru calon guru penggerak itu mulai dari kan di budaya positif itu ada 6 macam ya, semuanya dipaparkan secara bersambung dua-dua. Ini sebuah kolaborasi yang bagus. Tanggapan saya itu tidak ada yang negatif ya, dari dua-duanya itu amat penting. Yang di dalamnya itu ternyata bisa mematahkan anggapan yang selama ini ada, misalkan tentang adanya reward dan punishment tadi ya, ternyata tidak baik apabila hukuman itu diterapkan walaupun memang salah gitu. Ada yang mau ditanggapi atau bertanya? Boleh bertanya, boleh menanggapi. 2 atau 3 lagi ya, nanti baru kita tutup dengan doa. Karena ini jam 11.56, 4 menit lagi kita tutup nih, Bapak Ibu. Ya, monggo Mbak Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Dalam acara kali ini saya ingin menanggapi atas materi yang disampaikan oleh Ibu Justanti, Ibu Indah Citraningsih, dan Ibu Rosa. Saya ingin menanggapi tentang budaya positif, sosialisasi budaya positif. Banyak materi yang bermanfaat sekali yang baru saya tahu hari ini, dan kita akan berusaha membudayakan. Seperti yang disampaikan tadi, ada 5S dan Lisa Budita, kemudian Jumat Sehat, dan selanjutnya ada Jumat Bersedekah yang alhamdulillah di sini ada beberapa yang sudah berjalan di SD kami, dan diharapkan kelanjutannya akan terus kami usahakan agar berjalan ke depannya ya Bu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo, ini masih jam 11.58. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dengan adanya program
program ini. Ya, terima kasih telah mengingatkan kami dalam arti hal-hal yang positif yang sudah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan menjadi pembelajaran kami. Mudah-mudahan kita semakin baik lagi ke depannya. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami perwakilan dari SD Kupang 2 ingin menanggapi bahwa budaya positif itu adalah budaya yang tidak bernilai negatif. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Indah bahwa dengan nyanyian-nyanyian itu saya sangat setuju sekali. Dan itu luas lingkaran, 3 kuadrat, terus dilakukan sangat bagus sekali. Apa yang disampaikan ini bisa kita praktekkan dan baik. Ibu Roisa tadi menyampaikan dengan sangat tersentuh hatinya ketika mempraktekkan ini ya, baik ya. Ya, dan apabila betul-betul materi ini kita pahami dan kita praktekkan akan membawa perubahan tidak hanya kepada kita, pada guru, tapi juga kepada siswa yang ini kan Bu, tanggapan saya Bu, ya tidak ada yang perlu saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu azan, Bapak Ibu nanti setelah ini melaksanakan sholat di rumah masing-masing gitu. Jadi Siap. untuk acara tanya jawab dan tanggapan kita sudahi, memasuki acara berikutnya doa. Sebentar akan disampaikan oleh Mas Sabtijan Ambar Arfian. Kepada Mas Sabtijan, monggo kami persilakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah masuk acara yang penutup. Semoga kita semua mendapatkan kenikmatan dan keberkahan bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعيما حمدا يعفي نعمك مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع أحوال الأفعال وتقضي لنا بها من جميع حياتنا وتظهرنا بها من جميع الشيئات وترفع بها إنك أعلى الدرجات وتبلغنا بها بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وحينا جنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركات وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الجنة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الجنة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصبر عنا بحق القرآن الذي والنبيك الكريم شر الدنيا والشر الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربي أوشدني أن أشكر نعمتك الذي أنعمت علي وعلى والدي وعملا صالحا ترضاه وأصلح في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المشي الدجال اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Khairul alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.